di channel ini yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Di sini saya akan membawakan alur cerita komik yang berjudul Spare Me Great Lord Chapter 791. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Cerita dimulai. Di mana di sini ditambahkan sebuah peta perjalanan di mana rencana dari pasukan musuh yang telah melewati salah satu benteng terkuat yang dimiliki oleh Kaisar Utama, dan mereka sekarang menuju Cisau dekat dengan Nanzul. Di mana di situ adalah daerah kekuasaan dari Kaisar Tuanmu, di mana saat ini Lusu dan kawan-kawan sedang menyusun rencana untuk menyerang benteng terdekat di daerah tersebut. Itu yang disebut Benteng Yang Song, di mana di situ Liliang pun menjelaskan kepada Lusu atau di sebuah yang mulia di depan sini adalah Castle. Di sana adalah kekuatan militer yang sangat penting bagi pisau. Di mana kesedohan Muhanki sejumlah pasukan besar elit di sana dan memiliki banyak pasukan berkuda. Mendengar omongan Liliang itu, Lusu pun menjadi tertarik dan dia pun mengatakan kepadanya, mari kita rebut benteng tersebut dan tunjukkan kepada orang-orang Luzong bagaimana kekuatan kita. Lalu Lusu pun mengatakan kepada adiknya Yu Xiaoyu, bagaimana jika kamu yang memimpin pasukan berikutnya, pastikan dirimu menunjukkan identitasmu, umurmu, dan kemampuanmu kepada mereka. Yu Xiaoyu mendengar dengan sangat cermat pertanyaan dari kakaknya tersebut, dan dia pun mempunyai ide dan akhirnya mengatakan sesuatu kepada Lusu. Baiklah, aku akan menjamin semua pasukan akan selamat dalam misi ini dan tidak ada satupun yang terluka, kata Yu Xiaoyu. Tapi di situ Jenderal Liliang pun tidak terima dan dia pun mengatakan kepada Lusu, Yang mulia, aku ini satu-satunya orang yang bisa menangani pasukan kecil itu di benteng tersebut. Akan tetapi di situ pun Lusu berkata, kamu tidak usah membantah perintahku dan tidak usah menasehatiku. Aku mempunyai kepentinganku sendiri dan memerintahkan itu kepada Yu Xiaoyu. Ternyata di situ Lusu memang mempunyai rencana tersembunyi di mana dia dalam pikirannya sangat senang karena dia ingin memerintahkan Yu Xiaoyu. Dia ingin mendapatkan emosi negatif dan membangkitkan peta bintang kegelapan, dan tampaknya bagus bagi mereka berdua untuk bekerja keras. Dan di situ Yu Xiaoyu yang melirik kepada kakaknya ternyata memiliki rencana sesuatu. Dia pun menjadi heran. Di situ Lusu pun juga mempunyai pikiran lain juga, di mana sebenarnya yang paling penting dibandingkan dengan 3 divisi terbesar yang dimiliki saat ini, mempunyai 3 divisi terbesar yang dia miliki saat ini mempunyai kekuatan yang paling besar di dunia ini dengan kekuatan dari 4 bayangan yang dimiliki oleh Yu Xiaoyu saat ini merupakan sebuah kekuatan yang cukup besar yang mampu untuk meladeni sebuah pasukan sekalipun. Akan tetapi Lusu pun masih melakukan sesuatu yang ada dalam diri Yu Xiaoyu adiknya tersebut. Dia mengkhawatirkan ketika sesuatu saat nanti dia berhadapan dengan musuhnya mengerti betul tentang kekuatan peta bintang dan peta bintang kegelapan. Lusu pun berpikiran bahwa kekuatan Yu Xiaoyu saat ini masih sangat lemah. Jika harus berhadapan dengan orang tersebut bukan suruhannya yang lemah tetapi musuhnya yang kuat, maka dari itu Lusu pun berpikir bahwa Yu Xiaoyu harus bisa mengembangkan kekuatannya sendiri untuk mencapai kekuatan yang lebih kuat daripada musuhnya. Lalu Scan pun berpindah ke Benteng Yang Song, di mana di sana ada banyak kuda-kuda sedang dirawat oleh pasukan elit hitam, dan salah satu pengawal dari pasukan hulu hitam itu pun memberikan laporan kepada sang jenderal. Dia memberitahukan bahwa Benteng Lingsang kalah hancur. Berapakah itu? Mereka akan segera menghancurkan kita juga, kata dia. Dan sang jenderal yang bernama Zhao Han pun menjelaskan kepada bawahannya untuk tidak terlalu panik karena benteng tersebut dihancurkan di Liliang berkhianat, di mana dia mengetahui kelemahan dari benteng tersebut dan Han menggunakan pasukan itu untuk menghancurkan. Dan jenderal Zhao Han pun mengatakan kepada bawahannya, pasukan bumi sendiri itu tidaklah membuat dirinya takut, kata dia dengan penuh percaya diri sambil mengelus-ngelus kuda yang dirawatnya dalam benteng tersebut. Dia pun mengatakan kepada bawahannya itu bahwa ia tidak akan menyerah sedikit pun kepada mereka hingga menit-menit terakhir. Akan tetapi ternyata perkataannya
bawahannya tersebut kepada bawahannya bertolak belakang dalam hatinya, di mana dia mengkhawatirkan keadaan keluarganya yang berada di ibu kota dari kekaisaran tuanmu. Dia pun berpikir jika dia sampai mundur dari peperangan ini, maka kaisar tuanmu akan melakukan suatu terhadap keluargaku yang ada di ibu kota sana. Berpikirnya dengan penuh kekhawatiran. Tampaknya kekhawatiran dari sang jenderal itu pun dibaca oleh anak buahnya, di mana para anak buahnya ini pun berpikir sang jenderal itu sedang membohongi dirinya sendiri. Karena apa? Karena Liliang itu telah dipromosikan sebelum menjadi seorang jenderal tinggi yang memimpin pasukan bulu hitam, dan sekarang dia akan kemari akan mengunjungi kamu. Itu yang dikhawatirkan dia. Mana benteng yang sebelumnya itu tidak hanya direbut, tapi benteng tersebut dihancurkan lusuh. Lantarkan bagaimana pasukan biasa bisa melakukan hal itu, yang membuat dirinya menjadi sangat khawatir jika jenderal itu kemari ke benteng Yongsen ini. Tetapi tiba-tiba kuda yang sedang dielus-elus oleh sang jenderal ini tiba-tiba melantar-rontak. Hal itu membuat sang jenderal pun menjadi heran dengan apa yang terjadi. Apakah kuda-kuda ini takut akan tikus-tikus yang sudah bermutasi tikus yang dikendalikan oleh Little Fury? Tampaknya di situ Little Fury pun sedang mengaktifkan kekuatannya, dan dia pun melihat melalui mata para tikus-tikus bawahannya tersebut. Dan setelah jadi, jika Anda tertarik dengan cerita seru tentang kehidupan di dunia fantasi, aksi sihir yang menegangkan, dan petualangan yang tak terduga, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus perjalanan kami di Sampai Jumpa dalam episode selanjutnya. Halo, selamat datang kembali dengan admin di sini, di mana kita akan melanjutkan cerita dari manhwa Super Migrate Lord. Siapkan posisi rebahan yang paling enak dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Kita lanjut saja ke ceritanya. Cerita dimulai di mana kisah sebelumnya menceritakan tentang bagaimana Ming Yui yang telah disiksa di jurang kematian. Di sana dia juga telah bertemu dengan Lusu hingga akhirnya hampir saja mereka ketahuan oleh Kaisar Wuxi, yang tampaknya dia pun langsung emosi melihat sisa-sisa makanan yang telah diberikan oleh Lusu kepada Ming Yui. Maka dari itu minggu ini pun akhirnya dibawa ke istana Kaisar Wuxi, di mana dia pun langsung dimasukkan ke penjara bawah tanah. Tampaknya di sana rantai yang sangat kuat itu mengikat Ming Yui, di mana tangannya pun diikat oleh rantai tersebut dan digantung oleh Kaisar Wuxi. Dan di situ Wuxi pun lahan-lahan mendekati Ming Yui itu. Dia pun mencoba untuk memberikan makanan dari dunia Lujong. Dia berusaha untuk menyuapi atau memaksa Ming Yui untuk memakan di situ dengan tatapan yang sangat kesal. Wuxi pun berusaha untuk membuat Ming Yui untuk makan yang diberikannya. Ayolah cepat makan ini, cepat buka mulutmu. Apakah kau tidak mau makan dari diriku ini? Tampak di situ Wuxi yang masih sangat kesal kepada Ming Yui. Dia pun diuapi oleh Kaisar Wuxi makanan itu kepada Ming Yui dengan sangat kasar. Akan tetapi di situ Ming Yui pun langsung memuntahkan makanan yang diberikan oleh Kaisar Wuxi tersebut, dan Ming Yui pohon berkata maka nggak enak. Dan di situ pun Ming Yui yang mangkok yang dibawa oleh Wuxi itu pun langsung terjatuh dan pecah ke tanah. Di situ Kaisar Wuxi melihat tingkah laku dari Ming Yui itu merasa sangat jengkel hingga dia pun Kaisar Wuxi pun tersenyum dengan senyuman yang sangat mematikan. Hahaha, lihatlah dirimu, aku lupa tampaknya kau telah menikmati makanan dari tanah terbangkitkan itu ya, tanah yang diberkati itu yaitu bumi, dan sekarang kamu tidak mau makan makanan dari dunia ujung lagi. Tampaknya kalian orang-orang itu telah mengunjungimu, lakukan penawaran yang cukup baik ya, dia memberimu makanan-makanan yang enak hingga kau tidak mau makanan dariku lagi. Di situ Ming Yui yang tampaknya dia merasa masih kesakitan dan digantung di situ. Dia pun melirik kepada Wuxi, wanita ini kenapa dia tiba-tiba menghilang dan muncul lagi sekarang? Apa yang sebenarnya dia inginkan kali ini? Pikir dari Ming Yui tersebut. Dan Wuxi pun masih sangat kesal dimanapun berbicara kembali dengan Ming Yui mengatakan kepelayanan.
Jika kau tidak mau membicarakan siapa orang yang telah menemuimu kali ini, kau akan merasakan siksaan lebih-lebih dari ini, kata Kaisar Wuxi sambil mengancam itu. Dia yang mendekat itu, ia pun takut. Dia pun mengatakan kepada Yang Mulia, meskipun membunuhku, aku tidak akan pernah menyesal dan aku tidak akan pernah mengkhianati rajaku dan aku pun tidak akan memberitahu siapa yang telah menolongku. Jadi, jika Anda tertarik dengan cerita seru tentang kehidupan di dunia fantasi, aksi sihir yang menegangkan, dan petualangan yang tak terduga, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus perjalanan kami di Sampai Jumpa dalam episode selanjutnya.